Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwasanya kategori ilmu itu ada 4. Yang pertama adalah ilmu syariat, yang kedua ilmu hakikat, yang ketiga ilmu ma'rifat, dan yang keempat adalah ilmu laknat. Ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat itu harus kita pelajari. Tapi ada satu ilmu yang tidak boleh kita pelajari, itulah ilmu yang dilaknat. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah ilmu syariat. Ilmu syariat itu adalah pondasi bagi kita, dasar bagi kita. Kita tidak mungkin bisa mencapai ilmu hakikat, apalagi ilmu ma'rifat, kalau tidak belajar ilmu syariat. Maka ilmu syariat ini adalah pondasi utama. Selayaknya kita membangun rumah, itu pasti pondasi yang lebih utama. Semakin kuat pondasinya, maka akan semakin kokoh bangunannya. Setelah pondasinya kuat, baru kita pasang jendelanya, pintunya, dindingnya, baru atap rumahnya. Maka ilmu syariat adalah wajib kita pelajari. Yang pertama harus kita pelajari ilmu syariat, yaitu adalah ilmu ulumul Quran, yang terdiri dari ilmu membaca, menulis, bahkan sampai berhitung. Karena di dalam Al-Quran pun ada ilmu falakiyah, ilmu mawaris, ilmu zakat tentang hitung berhitung. Yang pertama adalah belajar membaca Al-Quran. Sekarang saat ini banyak ilmu atau metodenya. Yang pertama adalah metode Iqra, metode Ummi, metode Tilawati, dan lain sebagainya. Silakan ambil pakai metode mana saja yang kira-kira cocok untuk kita dan kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Karena membaca itu penting. Karena ketika Al-Quran turun, wahyu yang pertama turun itu adalah Iqra, bacalah, artinya belajar. Yang pertama dasar adalah membaca. Ketika kita sudah pandai membaca, maka yang kedua adalah pandai menulis. Karena tulisan itu adalah ikhtisar buat kita, juga jadi amal soleh untuk kita ketika tulisan itu memberikan manfaat untuk orang lain. Maka yang kedua itu adalah menulis. Dan yang ketiga adalah berhitung. Ini pun penting. Kenapa? Karena dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk menjadi orang yang jahil, yang bodoh, apalagi tentang hitung berhitung. Karena kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya hitung berhitung dalam kehidupan keseharian kita. Maka ada yang namanya calistung, membaca, menulis, berhitung, dan itu adalah ilmu yang paling dasar yang harus dipelajari sedari kecil. Nah, setelah belajar ilmu tentang ulumul Quran, nanti masuk ke tahapan tahfiz, tahsin, tafsir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Karena ini adalah pondasi keimanan, keislaman, ketakwaan kita. Tanpa ilmu tauhid, kita akan mudah goyah dan mudah untuk tergoda dengan siapapun sehingga kita keluar dari jalan yang lurus. Maka ilmu akidah ini penting bagi kita untuk menjaga keislaman, keimanan, dan ketakwaan. Yang ketiga adalah ilmu akhlak. Kenapa penting? Karena Rasulullah diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak ini menjadi pondasi dalam keseharian kita, dalam muamalah kita. Harus jadikan sebagai landasan bagaimana Rasulullah mencontohkan keteladannya dalam bergaul dengan orang tua, dengan guru, dengan sahabat, dengan yang lebih tua, dengan sesama, bahkan dengan sesama yang lebih muda. Bahkan kepada hewan dan tumbuhan pun ada akhlaknya. Maka di dalam akhlak ada yang namanya ilmu adab. Nah, adab ini pun penting karena kita bisa menilai tinggi atau rendahnya ilmu seseorang itu cukup dilihat dari adabnya. Semakin tinggi adabnya berarti semakin tinggi ilmunya. Semakin rendah adabnya maka semakin rendah pula ilmunya. Nah, kemudian setelah kita belajar ilmu akidah, ilmu akhlak, maka selanjutnya sebagai ilmu syariat berikutnya ada ilmu fiqih. Karena ini adalah ilmu tentang hukum. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tidak boleh lakukan. Jadi kita punya patokan nih, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindarkan. Karena sesungguhnya tidak semua ini harus kita ambil, tapi ada harus kita hindari. Maka ada hukum wajib,
sunnah, halal, dan haram. Maka itu jadi titik awal bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh tentang hukum tatanan syariat. Kemudian setelah ilmu fiqih, baru kita menuju ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagai apa? Sebagai bantu pondasi agar lebih kuat lagi. Nah, setelah ilmu syariat, yang kedua adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini apa? Kita capai dengan cara ubudiyah, beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah pondasinya adalah salat. Karena baik buruknya seseorang itu bisa dilihat dari salatnya. Semakin baik salatnya, semakin baik amalnya. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang baik salatnya, maka amalnya pun akan ikut baik. Tapi barang siapa yang buruk salatnya, maka akan buruk pula amalnya. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jelas. Jadi salat itu ada implikatifnya. Jadi sebelum sholat, ketika sholat, bahkan sampai sesudah sholat, dirinya terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan itulah intinya dari sholat. Nah, tentang masalah sholat ini insya Allah nanti akan coba Abi jabarkan dalam podcast berikutnya, membahas dan mengupas tentang makna dan hakikat sholat. Nah, yang kedua adalah tentang saum, berpuasa. Saum itu adalah ibadah yang sangat rahasia antara kita dan Allah. Maka keikhlasan seseorang bisa dilihat bagaimana dia mengkondisikan dirinya dalam keadaan berpuasa. Yang lain dalam keadaan perutnya kenyang, dia mampu menahan lapar untuk merasakan betapa pedihnya dan nikmatnya bahwa ternyata orang berpuasa itu dijamin oleh Allah pahalanya, Allah yang maha lebih tahu. Kemudian ada lagi zakat. Untuk apa sih? Zakat itu penting. Jadi ibadah itu bukan tentang hanya hablum minallah, tapi juga tentang hablum minan nas, yaitu bagaimana hubungan yang baik dengan Allah, juga hubungan yang baik dengan antar sesama makhluknya. Jadi kita harus seimbang, ada balansitas dalam beramal dan juga dalam beribadah. Nah, kemudian dibantu di-up dengan yang namanya haji sebagai kesempurnaan daripada rukun Islam. Tapi itulah indahnya Islam, itulah maha hebatnya Allah, maha kasih dan sayang Allah. Allah tidak membebankan. Maka di sini ada exceptly, pengecualian bahwa ternyata berangkat haji itu bagi yang mampu. Artinya ketika dia mampu, dia wajib melaksanakannya. Bagi yang belum mampu, berdoalah kepada Allah agar dimampukan, dan yakinlah Allah pasti akan memampukan kita kapanpun itu saatnya. Nah, setelah hakikat ini kita capai dengan ibadah dan amalia, maka naik tingkatlah ilmu kita menuju ilmu ma'rifat. Apa itu ilmu ma'rifat? Ilmu mendekatkan diri, bahkan mencintai dengan lebih kepada Allah, yaitu mahabbati fillah, yaitu bagaimana kita bisa mencintai Allah dengan secita-cintanya. Maka yang disebut dengan ilmu ma'rifat adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah, orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena takwa itu adalah jaminan kita bisa mendapat rahmat Allah, sehingga kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah dan Allah ridho kepada kita. Selain itu sifatnya adalah ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu berserah diri pada Allah, ikhlas, mukhlishina lahuddin. Segala sesuatu dia lakukan hanya karena Allah. Dia takut karena Allah, dia cinta karena Allah, semuanya karena Allah. Maka tidak ada lagi beban dalam hatinya. Dia takut miskin, takut tua, takut musibah, takut masalah. Tidak ada. Ketakutannya cuma satu, takutnya Allah, cintanya cuma satu, yaitu Allah. Maka ihsan inilah yang menjadi sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Dan terakhir ada ilmu yang tidak boleh kita pelajari, dan haram hukumnya pelajari, yaitu ilmu yang dilaknat. Ilmu apa itu? Ilmu teluh, ilmu santet, ilmu sihir, ilmu pelet, itu yang tidak boleh kita untuk kita pelajari. Termasuk ilmu kanuragan. Kenapa? Abi itu kan ngambil dari ayat Quran. Tetap lihatlah runtutan ajarannya dari mulai
Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada ayat Al-Quran dijadikan sebagai bentuk kanuragan, jadi pamacan, pamaung, paeman, dan lain sebagainya. Itu tidak berpengaruh. Apakah untuk kekebalan, untuk kecantikan, untuk apalagi isim, itu tidak boleh. Ayat Quran disimpan, ditulis, lalu disimpan di ban, di sabuk, atau di dalam kantung, itu tidak boleh. Karena ayat Quran itu untuk dibaca, untuk murojaah, bukan untuk dijadikan jimat. Kita ayat Quran dijadikan jimat, berarti itu dia syirik kepada Allah. Karena apa? Dia yakin ada kekuatan selain daripada Allah. Itu yang tidak boleh. Hati-hati. Boleh jadi iya isinya Quran, tapi pada itu syirik kepada Allah. Ingat saudaraku, bahwasanya dosa yang tidak diampuni Allah itu cuma satu, yaitu syirik, menyekutukan Allah. Al-Quran kita jadikan sebagai bahan untuk jadi kekuatan, itu tidak boleh. Demi Allah itu haram. Maka dari itu jauhkanlah daripada ilmu yang dilarang Allah, termasuk ilmu sihir. Karena ilmu sihir, ilmu teluh, ya, itu semua dari apa? Dari iblis, dari setan. Karena Rasulullah pun pernah dulu diteluh ketika di Madinah, maka turunlah surat Al-Falaq. Maka kita berdoa kepada Allah dihindarkan dari orang-orang yang dengki, yang hasad, yang hasud kepada kita. Mereka berkolusi dengan jin, berkolusi dengan syaitan dan iblis. Semoga kita dihindarkan. Maka rajin-rajinlah sebelum tidur kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan dengan ayat kursi 1 kali. Agar apa? Allah hindarkan kita dari para bahaya, dari godaan dan gangguan jin dan syaitan iblis dan lain sebagainya. Termasuk ilmu pelet. Jujur sampai saat ini Abi nggak percaya dengan ilmu pelet. Kenapa? Kalau ilmu pelet itu ada, misalnya artis Korea yang begitu cantik nikah dengan seorang pengemis yang jelek, pasti. Kenapa? Ada ilmu pelet. Tapi sampai sini itu tidak pernah terjadi. Maka wahai orang-orang yang belum punya jodoh, yang belum ketemu jodohnya, janganlah engkau datang ke dukun. Kalau engkau dalam kesulitan ingin dapat jodoh yang baik, yang pertama, langkah pertama adalah perbaiki diri agar Allah mempertemukan kita dengan jodoh yang baik pula. Setelah itu apa? Kita ikhtiar, sempurnakan ikhtiar kita, perluas wawasan pergaulan dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh dan soleh, agar kita pun terbawa. Karena pergaulan itu adalah cerminan. Teman kita, sahabat kita, cerminan diri kita. Teman kita baik, kita pun pasti baik. Teman kita buruk, kita pasti buruk. Maka sebaik mungkin carilah pergaulan yang sehat. Karena dimanapun sekarang tuh banyak pergaulan yang toksik, pergaulan yang maupun dunia manapun lingkungan, bahkan dunia pendidikan pasti ada lingkungan toksik. Maka dari itu sebisa mungkin ayo kita jaga diri kita dengan bekal-bekal ilmu yang baik agar kita tidak dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, begitu saudara-saudara sekalian. Jadi mari kita kesimpulankan bahwa yang pertama ada 3 ilmu yang harus kita pelajari, yaitu ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Ilmu yang tidak boleh pelajari adalah ilmu yang dilaknat, yaitu ilmu apa tadi? Ilmu teluh, ya, ilmu pelet, termasuk ilmu kanuragan. Itu pun tidak boleh, walaupun asalnya diambil dari Al-Quran. Karena Nabi terdahulu, baik pun ulama sampai saat ini, ya, dari zaman dulu, dari zaman Allah, tidak pernah mempergunakan Al-Quran untuk ajian-ajian. Justru Al-Quran itu jadi sumber kekuatan bagi dia, yakin, agar dia terhindar dari rasa takut, ketakutan yang berlebih, sehingga dia punya kekuatan bahwa Allah adalah pelindung saya. Yakinlah, maka perbaiki tadi salatnya, ibadahnya, amalnya. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan cara yang baik dan orang yang baik, kita akan terhindar dari orang-orang yang tidak baik, insya Allah. Baik sahabatku semuanya, semoga podcast ini menjadi salah satu wasilah amal soleh, terutama buat Abi, juga buat kita semua. Ayo, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Rugi kita nanam pohon tapi tidak berbuah, maka itulah kerugian yang nyata. Baik teman-teman semuanya, ayo kita amalkan sebisa mungkin. Bagaimana apa yang kira-kira bisa kita lakukan, lakukan. Bismillah,
Dengan izin Allah semuanya pasti akan terjadi kun fayakun insyaallah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.